Kalau kita nggak ada kompetitor, bisnis kita kan mati secara sendirinya. Nah, biasanya pemimpin yang kurang ideal ya, itu akan langsung merasa terancam nih. Oke. Wah, ini akan jadi kompetitor nih. Udahlah, saya stop aja di sini. Saya nggak usah terima nih orang. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fadli. Konteks yang menarik yang akan kita bahas adalah bagaimana seorang pemimpin bisa lebih efektif dalam hal berkomunikasi. Kita akan banyak berdiskusi soal komunikasi seorang pemimpin dan karakter seorang pemimpin. Yang lebih utama lagi, kita akan fokuskan adalah gimana caranya empati itu bisa dipraktekkan oleh seorang pemimpin, khususnya dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hari ini kita ada tamu spesial, perwakilan dari Gen Z. Jadi silahkan Mas Rehan. Halo Pak Fadli, halo teman-teman. Halo. Aku Raihan. Di sini izin ya buat tanya-nanya ke Pak Fadli, ngewakilin kalian para Gen Z nih. Oke, jadi makasih ya Mas Rehan udah datang. Siap. Nah, kita kan mau bicara soal kepemimpinan nih hari ini. Benar. Nah, kita mulai yang santai dulu nih. Tipe bos ideal menurut Mas Rian gimana nih? Kan baru selesai wisuda nih ya. Iya benar. Masih hangat banget. Masih hangat banget ya. Toganya masih kerasa nih di sini. Tipe bos ya. Kalau aku personal sih gini, karena aku tuh backgroundnya kreatif Mas. Oke. Kreatif waktu aku kuliah itu aku anak DKV teman-teman. Oh, TKV bukan TKP kan? Bukan, DKV. Oh, TKV. DKV mas serem banget ya. DKV itu desain komunikasi visual. Oke. Kan backgroundnya tuh kreatif, bebas, free gitu, seni gitu kan. Nah, aku tuh kurang suka sama yang monoton, terus formal. Aku sukanya yang casual. Kalau ditanya misalkan bos yang ideal tuh kayak gimana sih? Tentunya yang gaul, Oke. yang sefrekuensi sama kita-kitanya, sama aku gitu. Terus bos yang nggak banyak nuntut mungkin ya. Tapi menarik ya, tadi yang khususnya yang kedua yang sefrekuensi gitu. Iya. Nah, itu bisa dijelasin dikit nggak? Itu sefrekuensi kayak gimana? Sefrekuensi itu maksudnya kita bisa nongkrong bareng gitu. Jadi antara bos sama kita tuh gapnya nggak terlalu yang formal, yang siap bos gitu. Kayak bos datang takut, oke siap bos dikerjain enggak. Cuma yang kayak yang casual lah, yang masih chill gitu ya. Yang cool istilahnya. Yang cool ya. Oke, yang cool. Yang santai. Nah, terus model komunikasi yang seperti apa tuh biasanya? Model komunikasi tentunya yang santai sih Mas. Yang santai aja ya. Oke. Nah, itu menarik juga karena memang perbedaan generasi itu mewajibkan seorang pemimpin itu menyesuaikan model komunikasi mereka. Nah, ini biasanya kejadian di corporate pada saat mereka menggunakan model komunikasi yang lama ke bawahan yang Gen Z misalnya, tanpa menyesuaikan model komunikasi mereka, akhirnya terjadi misalignment atau misunderstanding. Iya. Itu emang jadi bias sih Mas, jadi bias. Kadang kita tuh Gen Z mungkin udah sosialnya selama kuliah sama di pertemanan itu kan kita tuh non formal ya, udah nggak yang apalagi yang basicnya anak kreatif gitu. Iya. Jadi kayak slow aja gitu. Iya, betul. Tiba-tiba misalkan masuk kantor yang corporate atau itu agak kaget tuh. Betul. Jadi ada dua sisi sebenarnya di sini. Jadi sisi pertama, gimana cara kita connect dengan tim kita, itu nomor satu. Sisi kedua, gimana kita sebagai pegawai atau bawahan bisa connect ke sistem corporate juga. Jadi dua-duanya harus bisa menyesuaikan. Oke. Nah, jadi yang kedua ini disebut dengan profesionalisme. Nah, ini yang penting karena profesionalisme itu kadang menjadi suatu culture shock pada saat kita baru masuk ke perusahaan gitu ya. Benar. Karena kok tiba-tiba harus kayak gini gitu ya. Kok harus kayak gini, banyak yang kayak gini, ada proses kayak gini, ada macam-macam lah. Tapi that's life kan. Itu bagian dari tuntutan pekerjaan. Cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita sebagai seorang pemimpin itu bisa memahami model kerja mereka dan model komunikasi mereka. Nah, aku ada pertanyaan nih Mas, by experience sebenarnya. Yeah. Bener gak sih kalau kita nyaman di suatu tempat kerja, padahal kita nggak dibuat untuk berkembang, tapi sedangkan kalau kita tidak nyaman, itu emang kita lagi di-push buat jadi orang yang berkembang. Nah, oke, ini menarik sekali pertanyaannya. Nah, boleh. Jadi gini, yang utama sebenarnya bukan masalah nyaman apa enggak.
Yang utama itu adalah masalah apakah impian kita bisa tercapai di tempat itu apa enggak. Jadi bahasa Inggrisnya itu purpose. Apa dream kita, impian kita itu apa gitu. Untuk mencapai impian itu nggak pernah nyaman. Kayak untuk mencapai Mencapai impian itu pasti usaha keras, benar nggak? Benar. Nah, itu harus usaha keras kan. Jadi dengan adanya pemahaman bahwa yang kita ingin raih itu adalah impian, jadi kita akan bekerja keras dan otomatis itu nggak akan nyaman. Jadi seorang pemimpin itu yang ditanya atau yang akan diakomodasi oleh pemimpin itu bukan Anda nyaman apa enggak. Yang akan ditanya, pemimpin yang benar akan bertanya, what is your purpose? Kenapa kamu join di sini gitu? Kenapa kamu mau dimasuk perusahaan ini? Apa impian kamu? Itu pertanyaan pertama yang biasanya saya tanyakan. Jadi pada saat saya interview orang, saya akan tanya pertanyaan itu. Apa impian Anda sebenarnya? Macam-macam kan impiannya? Iya. Ada yang bilang, saya pengen bikin usaha sendiri misalnya. Saya pengen kaya gitu kan. Ya terserah. Kaya juga ya impian juga. Benar juga kan? Ya, benar. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan kedua, saya akan bilang dulu. Saya akan stop di situ. Kalau orang tersebut nggak punya impian, biasanya saya nggak akan pilih. Ada yang pasti tanya nggak ada gitu. Sering. Oh ya? Ya, sering. Saya nggak tahu apa impian saya apa. Waduh. No motivation ya? Jadi nggak ada motivation. Kalau seperti itu, well, maybe you should find another job. Iya, benar. Jadi nggak ada, jadi impiannya nggak ada gitu loh. Jadi kalau nggak ada impian, saya stop di situ biasanya. Nah, kalau udah ada impian, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan saya yang kedua akan saya nanya seperti ini. Apa yang bisa kami bantu untuk Anda mencapai impian Anda gitu? Apa yang bisa kami bantu? Misalnya nih, perusahaan saya jualan kecap. Nah, terus datang nih, saya tanya, apa impian Anda? Oh, impian saya adalah buka usaha juga, Pak. Oh, penasaran saya, usaha apa deh? Jualan kecap juga, Pak. Oh gitu, mau jadi kompetitor saya nih. Iya nih Pak, kan barang Bapak bagus gitu kan. Nah, Oke. Terus apa yang saya bisa bantu supaya Anda bisa berhasil nih jadi pengusaha kecap kayak saya? Nah, dia kan muncul tuh idenya. Dia akan bilang, oh saya pengen belajar gimana cara buat kecap gitu kan. Nah, gimana cara menjualnya gitu. Nah, biasanya pemimpin yang kurang ideal ya, itu akan langsung merasa terancam nih. Wah, ini akan jadi kompetitor nih. Udahlah, saya stop aja di sini. Saya nggak usah terima nih orang. Ya, kebanyakan gitu. Nah, tapi ini cerita nyata. Almarhum bapak saya justru sangat tertarik dengan orang-orang yang ingin menjadi kompetitor dia. Justru dimodalin malah. Oh gitu? Alasannya simpel. Jadi waktu saya ditanya kenapa mau seperti itu, kenapa mau bantu gitu ya. Bapak saya almarhum cuma bilang, kalau kita banyak kompetitor, kita akan lebih kreatif. Buat ngembangin usaha kita. Buat ngembangin. Kalau kita nggak ada kompetitor, bisnis kita akan mati secara sendirinya. Tapi kalau kita ada kompetitor, bisnis kita akan terus berkembang. Karena kita harus bersaing dengan kompetitor tersebut. Dapat. Nah, banyak orang yang kurang paham soal itu. Jadi dua pertanyaan tadi itu, what's your dream and how can I help you achieving your dream? Aku mau nanya nih ya, di dunia kerjaan itu kan selisih antara bos sama pekerjanya itu banyak banget. Iya. Dari cara kita didengar atau tidak didengar, mereka mendengar kita atau tidak mendengar. Itu gimana sih cara biar ini sebenarnya nggak ke bos doang ya, ke partner kerja, partner sebaya gitu. Itu gimana sih? Ada gak tips and trick biar suara kita tuh lebih vokal, lebih didengar? Oke. Jadi gini, this may come strong ya, tapi this is the reality. Jadi terus terang aja, gaya komunikasi kita ke seorang pemimpin, khususnya ke pemimpin, itu harus diubah pada saat kita berbicara dengan orang lain gitu. Nah, pada saat kita ngomong ke pemimpin, nomor satu, mereka itu sangat sibuk. Nah, jadi pikiran mereka itu sangat penuh dengan banyak hal. Jadi mereka itu doesn't have time to entertain others. Jadi nggak punya waktu untuk mengakomodir orang-orang gitu. Jadi sangat sibuk. Terus yang kedua, mereka itu pengen kita itu to the point pada saat menyampaikan sesuatu. Nah, itu dua hal penting. Jadi supaya impactful, itu harus short and to the point. Yang biasa kejadian itu adalah
khususnya kita di Indonesia ini, pada saat kita komunikasi dengan orang, kita itu kebanyakan kemana-mana gitu. Jadi pembukaannya aja, waduh panjang banget gitu ya, sampai berapa menit gitu ya. Nggak efektif ya? Wah, nggak efektif banget. Iya, benar-benar. What's your point gitu? Jadi bilang, halo selamat pagi Pak, ada waktu 5 menit Pak, misalnya seperti itu kan. Oke. Jadi gini, ini saya mau bicara soal ini. Jadi setelah minta izin, ask for permission. Jadi ini tipsnya, yang pertama, ask for permission. Jadi minta izin dulu, ada waktu. Nomor 2, give konteks, kasih konteks. Nah, kebanyakan orang itu pada saat komunikasi, itu dia nggak ngasih konteks, langsung to the point juga. Jadi saya mau nanya soal ini, itu yang mana gitu ya. Iya, itu jadi ambigu juga. Ambigu. Oke, kamu mau nanya tentang itu. Saya harus jawab sekarang atau nanti nih, pas kamu mau niat nanya ya. Gitu ya? Jadi harus di set konteksnya dulu. Jadi contoh konteksnya seperti ini. Ini Pak soal pengumuman cuti kemarin. Jadi jangan langsung nanya, saya boleh cuti nggak besok Pak? Misalnya gitu kan. Kalau langsung nanya to the point, saya boleh cuti nggak langsung besok gitu kan, itu to the point banget. Nah, tapi kasih konteks dulu misalnya. Ini soal pengumuman cuti kemarin. Kemarin kan dikatakan bahwa kita entitled atau dapat 1 hari cuti buat minggu depan gitu. Bisa nggak saya cuti hari ini? Jadi ask for permission, give context, ask the question. Ada gak sih cara buat, kan gak semua orang bisa public speaking. Ada yang cuma ngomong sepatah dua patah kata itu, dia ngumpulin niat mentalnya tuh bermenit-menit, ya gak sih Pak? Iya, betul sekali. Orang teman-teman kita yang introvert, teman-teman kita yang kurang bergaul mungkin atau gimana itu, ada gak cara, trik, cara penyampaian, cara bahasa, cara ngumpulin mental buat berani public speaking, atau paling gak ngobrol di lingkungan pertemanan? Bisa tebak nggak saya orangnya introvert atau extrovert? Kalau misalkan dari cara bicara Mas Fadli, itu kan Mas Fadli kan motivator banget ya, terus juga lancar banget gitu kalau ngomong. Menurut aku extrovert sih. Sebenarnya enggak. Oh iya? Saya pure introvert. Saya pernah ngetes. Pure introvert. Bukan ambi? Enggak. Bukan ambivert? Bukan, pure introvert. Jadi ceritanya gini, waktu saya pertama kali kuliah di Bandung, saya paling nggak bisa berbicara depan umum. Pas kuliah pun? Pas kuliah saya nggak bisa bicara depan umum. Saya nggak bisa banget bicara depan umum. I don't know apakah fortunate or unfortunate. Saya dipilih jadi ketua kelas waktu itu. Dan harus berbicara di depan umum. Nah, pada saat saya tampil depan umum waktu itu saya berdiri di depan teman-teman, kaki saya bergetar, lutut saya bergetar gitu. Jadi nggak pede banget gitu kan. I was very introvert dan nggak percaya diri gitu. Tapi ada satu hal yang saya pelajari dari waktu masa kuliah saya, bahwa alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk tampil di beberapa role gitu ya. Dan itu memaksa saya untuk bisa belajar. Jadi intinya sebenarnya kita malu itu nggak apa-apa, itu wajar karena itu sifat kita, itu bawaan kita. Tapi praktis, jadi sering muncul, sering ngomong gitu ya. Itu akan membuat kita itu lebih percaya diri, lebih pede istilahnya. Oh bisa. Kalau berarti kita praktis itu meningkatkan skill. Meningkatkan skill, dan yang paling penting sebenarnya bukan skill, percaya diri dulu. Orang introvert itu mendapatkan energinya dari menyendiri. Pada saat dia menyendiri gitu kan. Nah, orang extrovert mendapatkan energinya pada saat mereka bersama dengan banyak orang. Nah, jadi mereka itu stres kalau nggak gaul istilahnya. Saya extrovert. Saya extrovert parah, teman-teman. Saya kalau di kosan sehari itu stres banget. Stres banget. Udah pasti, karena nggak dapat energi. Iya, karena nggak dapat energi. Nggak dapat energi. Oh, jadi sebaliknya yang introvert dapat energi saat dia sendiri. Menyendiri. Kadang itu bias juga tuh Pak. Aku extrovert. Beberapa kali ngeliat teman introvert tuh, kasihan banget ya nggak ada ngajak main. Aku ajak main aku paksa dia main biliar, aku paksa dia ke tempat yang banyak orang, tempat sosial gitu. Niatnya baik biar dia bergaul, biar dia ngerasain seru loh bergaul. Tapi ternyata aku salah. Betul. Aku salah. Ternyata bukan itu yang mereka inginkan. Iya, dia pengen menyendiri. Iya, kayak baterai mereka itu dicas pada saat mereka menyendiri. Nah, disinilah kembali gaya kepemimpinan itu penting banget. Karena sebagai seorang pemimpin, kita nggak bisa menganggap bahwa semua bawahan kita adalah ekstrovert. Nggak bisa. Jadi pemimpin itu harus mikir bahwa bawahan kita itu ada yang introvert,
ada yang ekstrovert, ada yang pada saat meeting nggak ngomong, ada yang saat meeting ngomong terus. Iya. Nah, jadi kita sebagai pemimpin, gaya komunikasi kita itu juga harus disesuaikan dengan tipe bawahan kita. Jadi kalau misalnya orang ekstrovert nih yang ngomong terus di meeting, nah kita stop dulu mereka misalnya kan. Oke, let's give a chance to Rehan, for example. Jadi Rehan misalnya introvert ya. Rehan silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi silahkan. Jadi semuanya itu diberikan kesempatan. Nah ini yang disebut dengan inclusivity. Jadi semuanya itu termasuk dalam percakapan. Orang introvert itu bukan nggak tahu. Mereka itu orang introvert itu punya ide sangat banyak. Cuman mereka menyampaikannya itu kesulitan. Jadi mereka harus dikasih panggung. Oke. Nah pertanyaan terakhir Mas, dari aku. Gimana caranya orang introvert, ekstrovert aja kadang udah ngomong nggak didengar gitu, kalau ada keluh kesah. Apalagi orang introvert udah jarang ngomong. Maaf, nggak maksudnya nggak menjatuhkan, cuma kita ngebantu teman-teman introvert di sini gitu. Udah mereka jarang vokal, jarang berbicara, jarang mengaspirasikan pendapatnya. Tapi mereka pengen didengar gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, kita kembali lagi ke karakter seorang pemimpin yang ideal. Jadi karakter seorang pemimpin ideal itu harus memiliki empati. Harus bisa mengetahui bahwa yang kita pimpin itu adalah seorang manusia. Atau kumpulan manusia gitu. Dan mereka itu punya ide, punya impian, punya perasaan gitu ya. Kalau kita cuma mengharapkan mereka dari kepandaian mereka, well, what's the point kan? Karena AI pun udah cukup pandai. Betul. Kita nggak perlu orang kalau memang kita cuma mengandalkan kepandaian. Kita butuh seorang manusia karena kita butuh ide-ide mereka, aspirasi mereka, dan kita butuh emosi mereka. Nah, emosi ini pada saat Anda sebagai seorang pemimpin bisa membaca emosi tersebut, nah itu akan membantu mereka untuk bisa didengarkan. Jadi permasalahannya bukan masalah mereka bisa bicara apa enggak. Permasalahannya adalah apakah mereka dikasih kesempatan untuk berbicara apa enggak. Jadi kesempatan yang penting. Dapat. Khususnya Mas, aku banyak banget dapat pengetahuan baru. Terima kasih banget ya, Mas Fadli. Oke, makasih banyak Mas Hasan. Siap. Jadi terima kasih. Tadi diskusi yang sangat menarik tentang kepemimpinan, di mana kita membahas beberapa hal, mulai dari gaya komunikasi introvert ya, tipe audiens kita, dan bagaimana cara kita memberikan empati. Sekali lagi terima kasih Mas Rian udah datang di acara diskusi kita, dan kami tunggu teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan atau ada komentar silahkan ditulis di bagian komentar di bawah ini. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.